Ya, halo, apa kabarnya ini mahasiswa Stekom ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, pada mata kuliah matematika diskret yang akan saya jelaskan yaitu subbab dari bilangan biner ya. Jadi bilangan biner ini kan sudah sangat familiar ya di era digital maupun pada bidang ilmu komputer gitu ya. Jadi karena semua yang dioperasikan itu pada komputer adalah dengan menggunakan bilangan biner ya. Oke, langsung saja gitu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan operasi aritmatika pada bilangan biner gitu ya. Nah, jadi semua data, ini pendahuluannya ya, semua data yang diproses oleh komputer adalah data biner ya gitu ya, 0 dan 1 atau true false gitu ya. True-nya 1, false-nya 0. Terus kemudian ada ALU ya. ALU ini singkatan gitu ya, Arithmetic Logic Unit ya. Jadi ini bagian komputer yang mengeksekusi operasi aritmatika dan logika. Nah, data yang akan diolah oleh ALU adalah data biner gitu ya. Jadi yang diolah pada Arithmetic Logic Unit itu adalah data biner. Nah, ini singkatan tadi, Arithmetic and Logic Unit itu salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor ya, yang berfungsi untuk melakukan hitungan aritmatik dan logika gitu. Nah, ALU ini melakukan operasi aritmatik dengan dasar pertambahan ya. Nah, sedangkan operasi aritmatik lainnya ada pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan ya. Ya, kalau misalkan 5 kali 3 gitu berarti kan 5 tambah 5 tambah 5 kan gitu ya, itu dasarnya. Terus sehingga sirkuit elektronik di ALU itu yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatik disebut adder ya. Nah, tugas lainnya yaitu melakukan keputusan operasi sesuai dengan instruksi program ya. Operasi logikal itu membandingkan misalkan A sama dengan B itu benar apa salah gitu ya, A tidak sama dengan B itu benar apa salah gitu ya, atau kurang dari dan lain-lain. Itu yang logika ya. Kalau apa di sini pengurangan penambahan kan itu aritmatika gitu ya. Oke, saya lanjut. Pertambahan ya. Jadi pertambahan bilangan desimal ini sehari-hari kita sudah melakukannya ya. Pertambahan bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah apa itu, dikit dari bilangan desimal ditambah satu persatu ya, mulai dari posisi kolom paling kanan gitu ya. Nah, kalau nanti hasilnya melebihi nilai 9 maka akan dikurangi nilai 10, carry off nya gitu ya. Nah, itu carry off ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini Anda saya rasa sehari-hari sudah tahu ini ya, bilangan desimal 273 ditambah 168. Nah, ini ya, kalau ini melebihi 9 ya, misalnya ini kan 12 ya, maka duanya hasilnya 10-nya disimpan nanti untuk carry off depannya. Jadi ini 392 kan 12 ya, carry off 1, 7 tambah 8 itu 15 tambah 116 ya, terus ini carry off depannya lagi ini 4, jadi hasilnya 462. Nah, itu untuk contoh saja, ini saya rasa sudah sehari-hari gitu ya.
Nah, bagaimana kalau bilangan biner gitu ya, pertambahan bilangan biner. Jadi bilangan biner ditambahkan dengan cara yang sama dengan bilangan desimal ya. Nah, ini karena bilangan biner itu hanya ada 2 simbol ya, jadi nanti carry off-nya kalau sudah melebihi 1 menjadi carry off ya. 1 tambah 1 itu 0 dengan carry off 1 ya. Ya, ini 1 tambah 1 carry 1 hasilnya 0. Nah, kalau yang ini nggak masalah ya, 1 tambah 0 1 carry off 0 ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah yang 1 ditambah 1 gitu. Nah, ini ya yang diperhatikan ya. Oke, 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 carry off 1 gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sama tadi. Nah, ini perlu diingat adalah yang ini 1 tambah 1 0 carry off 1. Nah, karena terbesar itu biner 1, maka harus dikurangi basis 2 kan gitu ya. Contoh ini ya. Ya, saya ambil contoh nah di sini. Oke, 1 1 1 1 ditambah 1 0 1 0 0 ya. Kalau ini tidak masalah ya. Nah, 1 tambah 1 ini tidak masalah. 1 tambah 0 1 1 tambah 0 1. Yang menjadi masalah ini 1 tambah 1 itu 0 carry 1 gitu ya. Oke, terus 1 tambah 0 itu sebenarnya 1, cuman kan tadi ada carry-nya dari belakangnya ya, dari belakangnya berarti 0, terus kemudian ada carry lagi ditaruh di sini, maka hasilnya adalah 10001. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan rincinya langkah demi langkahnya dari paling kanan ya. Ya, oke di sini ya. Oke, ini 1 tambah 0 ya. Oke, 1 tambah 0 1 1 tambah 0 1 taruh digit sini, terus 1 tambah 1 0 taruh sini, punya carry 1 ya. Ini 1 tambah 1 0 ya, 1 tambah 1 0 tambah 1 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gitu ya. Terus 1 tambah 1 1 gitu ya. Ada carry off-nya juga. Nah, itu hasil dari penjumlahan ya, penjumlahan. Berikutnya pengurangan bilangan biner ya. Bilangan biner dikurangkan dengan cara yang sama dengan pengurangan bilangan biner. Jadi dasar untuk pengurangan masing-masing digit bilangan biner adalah di sini ya. Nah, kalau 0 kurangi 0 0 ya. Buruh itu pinjam ya, pinjam depannya. 0 1 ya, 01 buruh 1 ya. Jadi 01 ya, pinjam gitu ya. Hasilnya 1. 1 dikurangi 0 1, 1 dikurangi 1 0. Jadi yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan ini ya. Nah, ini ya, 0 dikurangi 1 hasilnya 1, pinjam buruh gitu ya. Nah, nih ini lebih detailnya ya, pengurangan ya. Bilangan biner dikurangkan secara yang sama dengan pengurangan bilangan desimal. Tapi ini yang
berbeda adalah yang paling bawah ini, 0 dikurangi 1, 1 ya, buru ya, pinjam ya, itu dengan pinjam. Oke, selanjutnya ya, contoh ini ya, contoh pengurangan ya, 11101 dikurangi 1011. Nah, ini tidak masalah ya, 0. Yang menjadi masalah ini 0 dikurangi 1 itu 1, kan buru ya tadi ya, dasarnya kan gitu, pinjam depannya, 1 dikurangi 0, 1, terus dipinjam tadi belakangnya ya, maka menjadi 0 itu ya, terus 1 dikurangi 1, 0, terus 1 ini 1. Itu langkah-langkahnya di bawah ini ya. Nah, ini langkah-langkah, 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 1, 1 pinjam, ini 0 ya, 0 ini juga 1. Nah, itu pengurangan ya, pengurangan pada bilangan biner gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Perkalian sekarang ya. Perkalian bilangan biner dilakukan sama dengan cara perkalian pada bilangan desimal. Dasar perkaliannya ini ya. Oke, ini sama ya. Ini enggak bingung kalau ini. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Terus desimal, nah kan desimal kan gini ya, 14 kali 12 itu 28 ya. Oke, berarti kan tinggal ini ya, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, terus yang ini 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1, terus dijumlahkan ya, 8 ya, 2 tambah 6, 8, 1. Nah, biner juga sama. Ini ya, ini kali ini 0 semua ya. 0 kali semuanya 0 ya. Terus yang kedua ini juga 0 semua. Terus yang ini di sini 1 0 1 1 gitu ya. Jadi ini juga sama. Terus dijumlahkan seperti cara penjumlahan tadi. Ya. Ini semua ya, sama ya. Oke, ini 0 0 0 ya. Yang ini beda ini ya, 1 tambah 1 tambah 1 ya. Nah, 1 tambah 1 0 ya. Oke, terus di depannya gitu ya, ini di depannya. Nah, itu untuk penjumlahan ya, penjumlahan bilangan biner. Perkalian ya, perkalian bilangan biner ya. Dengan ini dikalikan seperti biasa, kemudian dijumlah dengan cara tadi ada carry off-nya gitu ya. Oke, itu dengan carry off. Sekarang ke pembagian bilangan biner ya. Nah, ini pembagian bilangan biner juga dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan desimal. Nah, ini ya, kalau 0 bagi 1, 1 bagi 1, 0. Oke, ini contoh desimal ya. 125 dibagi 5 ya. Nah, ini kan mengambil digit dulu yang terdekat gitu ya. Terdekat dengan 5, 1 kan nggak bisa ya, ini 12. Ya, 12 bagi 5, 2 ditaruh sini ya. Terus dikalikan 10, terus dikurangi 2, 12 kurangi 10, 2. Terus di sini turun ya, 5. Nah, 25 dibagi 5, 5 taruh sini, dikalikan 25, 0 gitu ya. Oke, itu contoh yang desimal. Jadi dalam kenyataannya pembagian itu nanti ada apa, di sini ada pecahan ya, 0, gitu ya. Tapi ini contoh-contohnya sudah saya buat yang pas gitu, yang sesuai, yang sudah gampang gitu ya. Walaupun nanti ada
binary code desimal ya. Oke, misalkan lagi pembagiannya 1111 101 dibagi 101. Cari yang terdekat ya, seperti contoh desimal tadi. Berarti 3 digit ini ya. 111 bagi 101. Taruh di ini 1 ya, terus dikalikan 101. Oke, terus dikurangi ya. Ini dikurangi 10, terus diturunkan, dikurangi ya. Dan dibagi kan 1 lagi, taruh sini. Kalikan ini terus ketemuannya 0. Kemudian ini turun ya, 1 nggak bisa, ini tambah 0 turun, belum bisa, tambah 0 lagi, 1 turun, baru bisa ya. Terus dibagi, ketemunya 1, taruh sini, terus 01 dibagi, dikurangi ya, ini 0. Nah, habis ya. Nah, maka ini hasilnya ya. Ini hasilnya, kalau desimal ini hasilnya. Itu untuk pembagian bilangan biner gitu ya. Nah, ini bisa juga Anda seperti ini ya. Ini contoh, ini hanya contoh di desimal. Kalau ini contoh pada bilangan biner ya. Oke, di sini ya. Nah, ini kan posisinya ya, posisi berapa, 3 dan seterusnya. Ini posisinya, ini bilangan pembagi gitu. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aritmatika ya pada bilangan biner ya, gitu ya. Semoga bermanfaat dan Anda dapat menyerap dengan penjelasan yang singkat ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gitu ya.